Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema 10 tanda orang berakhlak baik. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya udah dibahas 2 nih. Yang pertama itu adalah tanda orang yang berakhlak baik itu tidak suka berselisih. Yang kedua berlaku adil di setiap keadaan. Jadi pemimpin itu banyak ya. Bukan hanya pemimpin sebenarnya, Betul. semua orang harus berlaku adil. Betul. Anak-anak, orang tua harus berlaku adil kan. Betul. Nah, ini yang aku mau tanyakan itu, ini ada kaitannya sama yang tadi dijawab juga sama Ustadz Maulana. Saya mau tanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam Afwan izin bertanya. Siap. Ini berarti kita lanjut ke tanda baiknya akhlak seseorang. Ini ke yang ketiga nih. Yang ketiga itu, apakah ada hubungannya dengan aib seseorang atau enggak nih? Mohon penjelasannya Guru. Oke baik, Tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Tafadhol. Maulana Mas Ya. Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lalu tanda baiknya akhlak seseorang yang ketiga adalah ketika seseorang tersebut tidak senang atau tidak mencari kesalahan orang lain. Ya. Jadi kebalikannya senantiasa menutupi kekurangan orang lain. Kalau dia baik berarti dia hobinya menutupi kesalahan orang lain. Bukan membuka apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Apatah lagi orang lain tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memperbaiki kesalahannya. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah berusaha menjadi orang yang baik. Maka bukan lagi seorang yang baik akhlaknya jikalau dia senantiasa mengungkit-ungkit ataupun membuka aib daripada orang lain, membuka kesalahan orang lain. Nabi SAW mengingatkan, janganlah kalian saling mencari berita ataupun kejelekan daripada orang lain. Lalu janganlah kalian saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan janganlah kalian saling membenci. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga kita dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar tidak saling mencari kesalahan, tidak saling memata-matai, apalagi saling menceritakan kejelekan orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikalau kesalahan tersebut supaya dia tidak mengulanginya? Maka ini adalah tugas orang-orang yang tertentu. Bukan semua manusia akan membuat hal tersebut. Kalau semua manusia membuat hal tersebut, maka sama saja mempermalukan orang yang telah berubah menjadi lebih baik lagi. Maka berkata ulama bahwasanya jikalau engkau mengingatkanku, janganlah engkau ingatkan aku di tempat yang ramai. Karena kalau kau mengingatkanku di tempat yang ramai, itu bukan mengingatkanku, bukan menasehatiku, melainkan engkau sedang mempermalukanku. Jadi kalau dikatakan supaya dia tidak mengulanginya, maka berbicaralah 4 mata di hadapan orang tersebut supaya orang tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Yang kedua, aibnya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita mau membongkar aib daripada orang lain? Nabi SAW ketika Ikrimah masuk Islam, maka pesan Nabi kepada sahabat yang lain, jangan pernah ungkit-ungkit masa lalunya Ikrimah meskipun dia adalah anaknya Abu Jahal. Jangan kalian sebut-sebut bapaknya, jangan kalian sebut-sebut daripada orang-orang atau kelakuan dia yang dahulu, karena dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia adalah husnudzon atau berbaik sangka terhadap orang lain. Jikalau yang tampak, kita kan ini menilai daripada yang tampak saja. Betul. Kalau kesalahan yang lalu kan tidak tampak, subhanallah, sudah ditutupi, sudah dia berubah. Maka kalau yang tampak dia sudah berubah, maka nilailah yang sudah berubah, bukan menilai masa lalunya. Jikalau yang tampak adalah keburukan, maka nilailah dia sebagai orang yang buruk. Tapi kalau yang tampak sudah baik, maka nilailah dia sebagai orang yang baik. Jangan kita menilai orang lain yang tidak bisa kita nilai daripada orang tersebut atau tidak zahir, tidak kelihatan. Maka kata Nabi SAW, pada intinya jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudara tidak mungkin daripada membuka aib saudara yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, luar biasa ini akhlak yang tadi dibahas Ustadz Syam itu memang susah sekali ditemui pada era digital sekarang ini ya. Insya Allah kalau kita berusaha menjadi orang yang seperti itu, kita akan dipertemukan juga dengan orang yang seperti itu. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustadz Syam penjelasannya. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai 10 tanda orang yang berakhlak baik. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Punya tetangga sengaja nyuci pakaian di jalan sampai bikin becek.
agar warung makanan wanita ini sepi. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang kesal melihat tingkah iri tetangga samping rumahnya. Aduh. Ini zolim, ini gimana zolim. ya Allah, Ini zolim coba. namanya. Ini zolim. Zolim ya? Zolim. Mengganggu tetangganya. Mengganggu jalanan juga itu orang lewat kan susah juga itu. Misi Biar nggak laku masalahnya. Iya betul, kalau niatnya itu zolim ya. Subhanallah. Zaman sekarang tuh ya, kalau misalnya orang ada rame-rame itu misalnya tuh bikin kesalahan, misalnya orang nerobos jalan, itu harus direkam dulu terus posting viral baru diusut. Karena kalau enggak susah. Nah itu katanya tanda akhlak seseorang yang baik itu berkaitan sama video tadi. Nah aku pengen tahu gimana sih Baik. Ustaz, mohon penjelasannya Guru. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak guru-guru kita. Ada Habib Masya Usman Allah, Ustaz. bin Yahya, ada Ustaz Sam bin Muhammad Nur Makkah, Masya Allah. dan ada Mikdad Ad-Dausi Masya Allah. bin Badruzaman. Badrussaman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada jamaah yang duduk dengan setia. Tanda akhlaknya sebenarnya ada pada jamaah. Masya Allah. Kenapa? Karena jamaah mau nonton, mau ikuti tausiah Islam Tinda di saat yang memberi tausiah masih muda-muda kayak saya. Gimana Ustaz? Masih muda-muda. Betul, betul. Kayak saya. Jadi saya cuma kayak muda gitu. Oh iya. Yang muda beliau. Dilurusin sendiri. Kayak muda. Gak yakin sama statement. Saya Saya tuh sudah nggak berani tua. komplain. Iya, saya Nggak juga. enak karena Ustaz Maulana lagi ceramah. Tanda orang berakhlak mulia. Yang keempat adalah, kalau mau tahu yang keempat adalah orang yang berusaha memperbaiki kejelekan Wah, orang lain. Masya Allah. Sudah tahu dia jelek, jangan dicaci. Jangan dijelekkan. Ya. Rangkul dia, amankan dia. Amankan dia, tapi ingat, cara mengingatkan orang yang berakhlak buruk, sementara kita mau berakhlak baik, caranya adalah yang pertama, niatnya dulu harus baikin kalau mau memperbaiki. Ini niatnya buat apa? Tadi kalau saya bilang, nah paling gampang itu tuh warung itu, dia beli rumahnya, selesai perkara itu. Amin. Amin. Itu selesai perkara. Atau sekalian memberi tahabu kan? Saling memberi hadiah untuk mencintai. Kemungkinan besar harusnya ini makanan jualannya ini kasih juga sebagian dia. Atau pekerjakan dia jadi tukang cuci di warungnya. Kan dia rajin mencuci. Lebih baik Sekalian ajak aja dia. gitu. Hah? Bu sekalian. Sekalian masuk ke dalam, sekalian mencuci. Nanti kita kasih uang. Jadi banyak solusinya. Jangan jadikan dia lawan, musuh. Sebaiknya kita memperbaiki mereka. Jadi yang pertama niatnya baik. Bukan, aduh, ini mempermalukan. Betul tadi kata Ustaz Sam, kalau mau memperbaiki orang, jangan di depan orang banyak. Itu artinya mempermalukan. Kemudian, mohon maaf, pakai ilmu. Menasehati itu pakai ilmu. Maka niat yang baik itu harus dibuktikan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Menasehati. Tapi ingat, kembali lagi, niat menasehati pakai ilmu. Kemudian cara yang tepat. Cara yang tepat. Dengan cara apa? Tidak ada orang baru kita ingatin. Kenapa kita begitu? Nah ini justru kalau saya sih, kalau digituin enggak enak. Makin marah itu tetangganya itu. Nanti dia cuci mobil di situ. Tapi enggak muat ya kayaknya. Motor. Kemudian apa lagi? Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Sebaiknya kata-kata yang baik. Ya. Berlemah lembutlah. Atau arahkan dia dengan kebaikan. Atau ada yang paling hebat yang diajarkan oleh agama kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa balaslah dia dengan ihsan. Apa artinya ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, bukan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau membalas keburukan dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dia? Nah, atau membalas keburukan lebih dari keburukan, itu namanya kezaliman. Yang paling bagus adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sehingga semuanya jadi tenang, jadi baik. Jadi mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Karena ciri orang berakhlak bagaimana menyikapi permasalahan. Itu sebenarnya. Orang yang berakhlak itu bagaimana menyikapi permasalahan dengan cara yang buruk jadi baik. Masya Allah. Sampah pun bisa jadi baik. Betul. Jadikan kompos. Betul. Itu
yang baik itu berarti ihsan ya, yang sulit itu Ihsan, ihsan. Jadi membalas orang berbuat keburukan dengan kebaikan. kebaikan. Jadi kalau misalnya ada orang gitu yang Kadang kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu namanya balas jasa. Oh iya, betul. Kita cuma baik sama orang yang baik sama kita, berarti Oh itu berarti namanya cuma balas jasa, doang ya. bukan kebaikan. Masya Yang Allah. dimaksud kebaikan adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ngomong-ngomong, Oh, boleh. ini dari tadi nih banyak banget nih notifikasi yang masuk nih. Masya Allah. Banyak banget pertanyaan dari jamaah yang di rumah udah nggak sabar tuh. Makanya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islami Tindah. Langsung aja kita bacakan yuk pertanyaan pertama ada dari Instagram @hamba_Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar nih akhlak atau kelakuan itu bisa jadi warisan orang tua? Karena anak saya tuh nakal banget. Kalau kata orang Betawi, bader banget. Bader banget. Ya Allah, Ustadz, itu anak main balap liar terus. Akhlak sama orang tuanya ngelawan. Ini kata suaminya persis banget dulu waktu dia masih muda. Emang ada gitu akhlak keturunan dari orang tua, Ustadz? Ustadz yang mau dijawab nih, Ustadz. Kalau Gimana? dikatakan akhlak itu berpengaruh kepada keturunan, betul. Oh, betul Karena ya? Nabi SAW mengingatkan, kullu mauludi yuladu al fitrah. Anak itu lahir fitrah baik, ya kan? Orang tuanya lah yang mengarahkan dia ke kanan ataupun ke kiri. Maka solusinya adalah yang pertama, tadi di pertanyaan dikatakan bahwa karena dulu suaminya katanya Suka begitu juga, balap liar subhanallah. Yang pertama yang kami ingatkan tanpa bermaksud mengurat atau mengajari, guru kami mengingatkan kepada kami bahwa kalau engkau dulu nakal di masa muda, jangan pernah kau ceritakan kepada anakmu. Karena itu akan menjadi dalilnya anak. Ayolah bapak juga dulu kayak gitu kok. Ayolah mama juga dulu kayak gitu. Subhanallah. Kata maknya, jangan kau pacaran. Dulu mama nyesel banget. Mama mantannya 10. Anaknya lah mama aja 10. Gimana aku nggak pacaran? Subhanallah. Pantasan, Wah. Nora Abah, aku harus masuk pramuka ya, izinkan aku berkemah. Kan Kenapa? apa dulu guru pramuka? Tuh, kayak didalil orang tuanya, iya, subhanallah. iya, iya, Jadi iya. kalau dikatakan bisa turun. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Ya didiklah anak dengan bersungguh-sungguh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mintalah daripada para pendidik yang profesional untuk mendidiknya kembali. Betul, Insyaallah. betul. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga nih, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah bertahun-tahun. Selama menikah saya bersabar terus atas gangguan bahkan hujatan dari mertua dan ipar saya, Ustadz. Saya dituduh katanya motong uang bulanan mertua dan ipar dari suami, Ustadz. Dan kebetulan suami kerja di luar kota. Apakah saya dapat pahala banyak bersabar atas gangguan ini? Dan apabila saya nggak kuat keluar dari rumah mertua, nggak izin suami, apakah benar itu jatuh talak? Nah, mungkin Habib Usman akan menjawab melalui tausiah. Ya akhir Silakan, afwan kami Tafadol, kita Habib. Ustaz Muhammad Maulana Nur. Kebalik. Muhammad Nur. Muhammad Nur Maulana. Masya Allah. Ustadz Maulana udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Nah, pertanyaan ini bisa jadi adalah tanda baiknya akhlak seorang yang kelima. Tanda baik akhlak seorang yaitu bersabar atas setiap gangguan. Sebagaimana tadi Ustadz Maulana sampaikan. Ini Ustadz Maulana sampaikan itu Masya Allah luar biasa. Ketika seseorang memiliki emosional dalam diri dan jiwanya, dia mau ngeluarin emosional tersebut tapi dia bisa nahannya, berarti dia adalah bentuk kesabaran yang besar. Sebagaimana Ausini ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ausini ya Rasulullah, la takdob, janganlah kamu marah. Ternyata menahan marah itu merupakan satu pahala yang besar dari Allah. Walakal jannah, surga balasannya. Inilah yang betul-betul kita harus perhatikan dalam kalimat ini. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan dia harus bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada mereka tidak bergaul, ya kan? Yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik mereka yang bergaul. Karena apa? Ujiannya besar. Kalau misalkan seandainya dia memiliki tetangga, dia memiliki saudara, atau dimiliki keluarga siapapun yang mengganggu dia, ketika dia bersabar, sebagaimana hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga aku suka marahin aku, tetangga aku suka ngomelin aku bersabar atas omelan caciannya. Tetangga aku jahatin aku, mutus silaturahmi aku bersambung lagi, aku deketin lagi, aku berbuat baik terhadapnya. Dia marah, aku sabar. Dia caci, aku diam. Dan aku tidak membalasnya, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi besar Muhammad SAW? Maka kata Rasulullah, engkau mendapatkan daripada hadiah daripada mereka. Engkau mendapatkan pahala dari mereka. Engkau mendapatkan kesabaran daripada mereka. Ini adalah fadil amal yang besar.
Sungguhnya kamu bisa menahan itu semua, mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasulullah menjadikan bahwasanya ka'annama tusfihumul mal. Ini menjadi fadailnya, amalnya mereka. Ini menjadi keberkahan bagi mereka yang bisa menahan hawa nafsunya. La takdab walakal jannah. Anak kecil sudah tahu tuh. La takdab walakal jannah, la takdab walakal jannah. Nahan marah sorga, nahan marah sorga, nahan marah sorga. Inilah yang harus kita tahan. Nah, solusinya bagaimana tadi tuh? Ibu yang tadi yang nanya. Dia disangka nyatut duitnya. Dia dimusuhin sama iparnya, dimusuhin sama mertuanya ataupun keluarganya. Dia keluar rumah, apakah dikatakan dia kabur dari rumah ini berarti dia udah ditalak sama suaminya? Belum. Kecuali ada kalimat suaminya, kalau engkau keluar satu langkah dari rumahku, maka aku jatuhkan kamu talak satu. Ketika dia keluar rumah melangkah untuk nyari kabur ataupun pergi, maka jatuhlah talaknya. Tapi kalau suami nggak pernah ngucapin kata talak seperti itu, maka tidak jatuh talaknya. Oleh karena itu, ketika menghadapi itu semua, ini adalah bentuk yang kelima ini, sabar menghadapinya. Sebagai Ustaz Maulana sampaikan, sama Ustaz Syam sampaikan tadi, bersabarlah atas setiap gangguan, cobaan ataupun ujian yang dihadapi. Hidup itu penuh dengan ujian. Hidup itu penuh dengan cobaan. Hidup itu penuh dengan hawa nafsu. Hidup itu penuh dengan godaan syaitan. Ketika dia bersabar, insya Allah dia mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersabar, insya Allah niscaya Allah akan selamatkan diri dan jiwanya. Masya Allah. Damang. Tabarakallah. Lanjut ya nih kita nih. Tadi curhat lewat caranya tanyain tentang Umi Nora. Sekarang senyum-senyum, apalagi Mikdad. Luar biasa nih kalau kayak gini nih. Saya kalau kayak gini Habib kasihan. Ustaz, kayak Susah. Ustaz mesti bacain Fatihah, Qul Falaq, Nas. Makanya kita Berdua, harus cari solusinya dulu nih. Buat dia apa namanya? Biar dia sadar kembali. Baiklah jamaah, tetap Islam itu dah kita mau cari solusi dulu buat Mikdad Ad-Dauzi ini. Subhanallah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Coba, Dikirimkan Istighfar, aja, Ustaz, dikirimkan. astagfirullahaladzim.